Lah terus tanggapannya Mas Kocret, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dua anak muda yang baru viral ini terus nyanyi dengan mimik seperti itu, dengan ekspresi seperti itu dianggap parodi atau apa? Untuk tanggapan saya kebetulan gini, saya ini sudah lama tidak pegang uang, jadi nggak mampu nanggap saya. Siji loro telu, ayo padha guyu, papat lima enem, ayo padha mesem, pitu wolu songo, aja lali ndonga. Kalung emas sing jirat gulumu, datek ngeraimu dadi biru. Mas. Hati-hati kalau nyanyi kamu ubah-ubah gitu. Wow, bahaya. Bahaya di mana? Loh, membuat karya itu tidak mudah loh. Terus kamu enggak-enggokkan, kamu plesetkan seperti itu. Oh, ada pasalnya, bisa dihukum. Seandainya lagunya Agnes Monica. Oh, ada. Ada. Cinta ini kadang kala tak ada logistik. Loh, kamu malah ikut mentertawakan loh ini tadi. Gimana? Ikut plasat-plasatnya loh itu. Lo kan biasanya lumrah toh, ada dua sejoli pacaran, cuma ngobrol, naik sepeda motor, kan nggak ada logistik gitu. Berarti itu free. Free logistik. Ya memang anak sekarang tuh suka plasat-plasat kayak lagu yang syairnya bagus, kemudian di plastiknya itu jadi lagu sarung. Oh, saudanya gimana? Melengkang sawangi, cukup sawangi iki. Lintang sewengi, jangan macem-macem kamu. Lah ya gini loh, saya itu ya bingung loh Di. Kita itu kan praktisi musik humor toh. Gue iya. Kok tadi wedi ya? Takut ya? Lah kenapa? Takut tuh. Lah kalau kita nggak bikin konsep lucu dari lagu terus kita makan apa coba? Lah kemarin itu kan juga baru viral toh, ada dua remaja atau dua anak muda itu toh. Oh. Yang Itu kasusnya gimana toh? Loh, kasusnya itu. Loh, kamu nggak lihat toh? Enggak. Lah kalau nanti saya ngomong sendiri, ada apa-apa malah saya ini yang kena. Diceritani saja. Oh. Saya tak mencoba menanggapi dari cerita. Oh, gitu loh. ini Ini kan faktual. Gitu ini loh. ada dua artis yang baru naik daun. Itu artis apa walang kekek? Bukan, itu adalah ular jaran. Iya. Ini yang satu namanya TS. Terus yang kedua TS itu Trill. ya, Trill Second. Iya. Yang kedua itu inisialnya itu Zinedine Zidane. Inisialnya itu. Itu bukan inisial. Apa? Ini nama lengkap sesuai KTP. Inisial itu 2 huruf saja. Oh, 2 huruf ya? Nah, seperti kamu, inisialnya siapa? Kakakmu itu Mas Mamang. Mas Widi Kocret, saya bilangnya gitu. Iya, itu bukan inisial. Itu nama panggung. Oh, nama keseharian. Nama keseharian Widi Ruminto SPD. Balik Itu tadi, masalah gimana, toh? dua remaja tadi kan ceritanya baru live, entah itu aplikasi apa ya, entah TikTok, entah Bigo atau apa, itu ceritanya terus nyanyi-nyanyi seperti kita berdua ini gitu loh. Gitu. Kebetulan yang dinyanyikan itu lagunya Andika Kangen Band. Nah, dan nyanyinya itu jegigisan gitu loh. Jadi itu menjadi polemik gitu loh. Gini, sebenarnya ada sesuatu yang harus kita pahami. Kesepakatan dulu ini konsepnya seperti apa. Misalnya begini, kita kan praktisi parodi, musik humor, gitu loh. Dalam konsep parodi, itu kita mencari sisi humor, sisi lucu dari sebuah lagu. Entah itu dari syair, entah itu dari nada, entah itu dari tampilan personilnya, atau mungkin kita biasanya menyambung beberapa lagu jadi satu yang itu nantinya berbentuk sebuah kalimat. Seperti itu. Tetapi saya selaku praktisi musik humor itu tidak ada niatan untuk dalam hati ngece, gitu loh. Tetapi mencari sisi komedi dari sebuah lagu. Lah terus tanggapannya Mas Kocret, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau
dua anak muda yang baru viral ini terus nyanyi dengan mimik seperti itu, dengan ekspresi seperti itu dianggap parodi atau apa? Untuk tanggapan saya kebetulan gini, saya ini sudah lama tidak pegang uang jadi nggak mampu nanggap saya. Maksudnya seperti netizen itu loh, itu komentarnya itu kan komentarnya itu pedes-pedes gitu loh. Sebenarnya gini, kalau misalkan ada netizen yang lebih tahu tentang attitude-nya, ya alangkah baiknya mengingatkan dan membenarkan. Jangan terus ikut-ikutan melu ngecek. Nah itu namanya jadinya statusnya sama, ya kan? Memparodikan, saya pikir banyaklah teman-teman artis yang lain memparodikan, tetapi kan ada batas-batasannya. Gitu. Seperti itu. Nah, berarti dengan konteksnya dua anak ini tadi atau dua artis ini tadi, sampean berpihak atau? Nek saya itu sebenarnya itu bukan parodi loh, karena kan menurut cerita-cerita artis ini memparodikan gini-gini akhirnya menjadi polemik, itu bukan parodi. Kalau itu mungkin lebih sesuatu yang menyinggung perasaan. Seperti itu, bukan parodi. Jadi gini, sebenarnya kalau misalkan seperti itu, masalah yang seperti itu kan antara korban. Kalau saya bilang yang punya lagu. Oh, korban itu berarti roda-roda itu dijajar terus dikasih aba-aba gini. Korban. Itu apakah ada acara untuk upacara ya? Lah katanya Maksudnya korban. Korban itu maksudnya yang punya lagu. Yang diparodikan itu sebenarnya efeknya juga naik loh. Akhirnya terkenal loh. Ya tapi kan itu melecehkan gitu loh. Padahal membuat sebuah karya itu kan tidak mudah. Baik itu seniman lukis ya toh, pencipta lagu atau apapun karya itu kan membuatnya tidak mudah, terus dilecehkan seperti itu saja pasti yang punya kan juga tersinggung Ya, dan sakit begini, hati. Saya paham bahwa pemilik lagu, pencipta itu kan punya kewenangan hak mutlak. Mut itu mutlak itu telak. Oh iya. Telak ini di luar. Oh, jangan sampai nyanyi dengan telaknya Di luar. ngancing gitu ya. Oh. Ya jadi ya memang terserah yang punya lagu. Seandainya lagu dengan mutlak itu seperti apa? Seandainya Mas Kocret nyanyi. Misalkan gini, Nyanyi dengan mutlak. biasanya kan berarti di mutlak. Iya. Telaknya dikeluarkan. Iya. Nanti ingok gitu loh. Jadi gini, yang punya lagu itu berhak mau ngapain dengan lagu itu. Jadi kalau misalkan ada komplain ada apa ya wajar saja. Terus efeknya kan jadi luar biasa. Subscribernya atau followernya itu yang jutaan, akhirnya turun drastis, merosot gitu loh. Nah, itu kan Nah, seperti Mas Kocret ini kan juga tokoh parodi, ya toh. Berkecimpung di musik humor, terus berkecimpung di dunia komedi. Nggak takut apa? Seandainya ada. Kamu jangan meden-meden itu. Eh? Kamu malah takut juga loh. Kamu itu juga loh. Gimana? Nah, kamu gimana? Kamu juga musik humor loh. Lah, ayo. Dulu kita satu grup, tapi Lah, sekarang iya. kita pecah kongsi. Iya. Ya ini kan seolah-olah kita kan kompetitor. Walaupun sebenarnya kan di luar marketing kita kan cuma sekedar saingan. Itu sama aja kompetitor. Padahal yang nanggap kamu apa nanggap aku sebenarnya materinya sama. Materinya sama. Kenapa nggak digabung ya? Iya. Apa mungkin ketakutan ya? Ya. Ketakutan gatok gitu. Kembali lagi seperti tadi Mas Kocret. Akhirnya followernya merosot, turun drastis. Lah nanti kalau ada yang punya karya sampai nyanyek terus tersinggung, follower Anda bagaimana? Subscriber Anda bagaimana? Untuk saya tidak terlalu pengaruh dengan sosmed saya, channel YouTube saya maupun netizen-netizen yang ada di sosmed saya. Wah, hebat. Berarti memang Mas Kocret ini adalah seniman parodi idealis ya, Bukan yang masalah tidak itu. mementingkan. Bukan masalah itu. Lah, kenapa? Karena IG saya itu juga tidak ada followernya. Jadi saya tidak takut. Terus, channel YouTube saya itu saya kan punya lagu. Judulnya itu Estimasi. Nah, itu saya juga santai saja, wong tidak ada subscribernya, tidak ada viewernya kok. Jadi saya itu aman. Seandainya lagunya Mas Kocret di cover orang. Oh, seneng saya seneng. Padahal tanpa izin loh. Saya seneng. Loh, itu yang saya bilang bahwa pencipta lagu itu punya hak apapun dengan lagu itu, terserah. Ya nek lagu saya itu di cover terus dilalah jadi terkenal, jadi laris. Misalkan gini,
saya mencipta lagu judulnya Estimasi. Kemudian ada artis misalnya Ahmad Dhani, diam-diam mau cover lagu saya. Saya mau bancaan belah sapi loh itu. Oh. Saya mau bancaan belah sapi itu. Ini yang cover bukan Mas Ahmad Dhani kalau lagunya. Siapa? Almarhum Mbak Surep. Tahu nggak kamu itu? Selelean kayak Saya gitu. takut nanti ya dikira orang lempok. Iya. Digendong kemana-mana. Bukan selelean seperti itu. Tapi memang kita sebagai generasi sekarang itu juga harus bisa ngajeni, nguwongke gitu ya dengan generasi pendahulu. Tapi sebenarnya juga tidak heran cover itu kan sama dengan membajak nggak sebenarnya? Cover ya di dunia digital sekarang Bisa dibilang dikatakan hampir sama. membajak ya? Hampir sama. Justru ini akan sulit kita atasi karena apa? Dunianya itu dunia digital. Ini penyebarannya beda seperti kita dulu waktu kaset bajakan itu kan harus ke sana, Mas ini dibajak, ini dibajak. Ayo enggak. Sekarang satu tombol klik sudah bisa akan menyebar kemana-mana. Berarti ngover sama dengan membajak. Ya sebenarnya ini juga sudah turunan dari nenek moyang kita. Apa? Loh, negara kita itu kan negara agraris. Ya. Otomatis identik dengan persawahan. Ya. Identik dengan membajak. Lah nenek kita kan juga membajak dari dulu. Beda. Itu untuk menggemburkan tanah, Oh, iya. pertanian. Mas Kocret. Ini saya mau sedikit mengulas masalah hak cipta. Oke. Makanya sekarang itu lagu-lagu itu hak ciptanya itu sekarang lagi dibakukan sekali. Banyak sekali artis-artis pencipta lagu, kreator-kreator lagu itu membakukan itu hak cipta itu memang supaya dilindungi. Makanya untuk teman-teman ya belajarlah kalau mau menyanyikan lagu orang lain izin. Boleh, kalau izin boleh kan ada izinnya. Harus izin. Harus izin. Attitude. Ya, itu. Etika. Subosito. Ya. Adab lebih baik ya toh. Ya, tapi itu kembali ke penciptanya itu lagi. Nek saya monggo. Terus laguku bacakan. Terus Penggayeng gitu. dua artis muda ini tadi kan baru naik daun, terus viral ya toh, memperoleh jutaan follower. Nah, itu kan sekarang kalau ditanggap yang biasanya ngamen hanya di wedangan-wedangan, di kafe-kafe, sekarang ridersnya luar biasa loh. Wah, yang bener. Minta pesawat, pijet refleksi, rokoknya 1 slop, hotel milih, makanan per A itu sekali makan harus 300.000. Kamu kan juga dunia panggung toh. Sering dijob toh. Kamu kalau minta redis itu apa tuh? Wah, aku sepele. Kalau minta redes bayaran itu nggak ngarani. Yang penting ada satu. Apa? Botok laron. Dan itu sebenarnya sederhana, tidak tapi merepotkan. Bisa Mas Kocret. Susah loh bikinnya. Mbak yang wajar-wajar. Seperti saya. Apa? Saya itu kalau pencipta tanggapan itu redis saya sepele. Apa? Tolong penontonnya dibikin minimal 1.000 gitu. Biar saya itu kelihatan laku. Ya malah repot. Itu tak bikin redis loh itu. Tidurnya dicungkup gitu ya, nggak usah hotel. Ya ngirit, ada memacu apa? Adrenalin kita. Mau apa? Tidak kamu pas pentas gitu misalnya dijemput serse. Ya biar aman loh. Ya, itu betul, jangan meten-meteni kayak gitu. Iya, seperti zaman dulu kan Mas Andika dengan Kangen Bandnya itu kan dulu waktu kemunculannya kan juga banyak yang membuli. Tapi sekarang juga banyak pecintanya, menuai hasilnya. Ya. Itu adalah proses. Lah anak-anak sekarang kan tidak tahu prosesnya itu, Mas Kocret. Tiba-tiba muncul, terus kemelinti, terus kementus, sesukanya sendiri ya toh. Istilahnya itu apa? Star syndrome. Star syndrome. Itu jenis Astrea atau? Bukan. Maksudnya apa? Dijelaskan dengan bahasa yang familiar. Apa ya Star syndrome itu? Merasa dirinya jadi artis gitu loh. Iya. Gitu. Seperti saya itu kadang kalau Star syndrome seperti itu. Jadi saya misalkan pulang itu seolah-olah saya itu dapat uang job gede gitu loh. Seolah-olah gagah padahal tak buka amplopnya emang 1 second. Makanya setiap ngejob nggak pernah ngejak saya, takut bayaran ya? Saya takut. Makanya yang diajak Mas Londo terus ya? Yang mau sekedar. Ya mohon maaf, terima kasih sudah tahu rate saya kalau gitu. Ya kamu kan tahu toh. Level saya itu kan bagian dari golongan artis yang disegani. Maksudnya ditakuti gitu ya? Enggak, yang penting saya itu habis ngejob pulang dikasih
sego bungkus. Oh, nasi kotak. Sumpah, nasi kotak. Saya itu tertipu dengan EO dulu. Kenapa? Katanya ini Mas Amang tak kasih nasi kotak. Oh, saya seneng toh. Wah, begitu tak buka ternyata bentuknya bundrek. Bukan kotak. Yang kotak adanya, tempatnya. Berarti itu pembulian. Lah Pembulian. iya. Wah, salah. Ya gini, Mm-mm. sekarang gini aja, kita kan seniman sama-sama pelaku seni itu ibaratnya ngamen bareng, sama-sama ngamen. Yang penting kita tahu porsi kita. Saya yo, kalau misalkan kadang loh, nek arep pakai lagu orang arep plesetke atau minimal mau pakai juk orang, dagelan orang, saya kan izin. Wah, iya. Dek, dagelanmu besok tak pakai ya. Seperti itu. Terus saya batin. Mbok nggo terus sok yen anak wong nanggap aku, wis tau metu. Ojo lali ndonga